jenis kekudusan. Yang disebut kudus itu adalah yang tidak berdosa, yang secara moral tidak melakukan kesalahan. Nah, itu kudus. Tetapi di antara orang Yahudi ada kekudusan yang lain, tidak menyangkut moral, tetapi menyangkut soal-soal ritual. Membedakannya begini, kalau hukum moral itu menyangkut perilaku dalam relasi dengan sesama, ya. Kalau urusan ritual, itu menyangkut soal ibadah. Nah, sekarang begini, kalau makan daging babi itu berdosa atau enggak? Di dalam itu kok, di dalam situ najis, Pak. Pertanyaannya itu, berdosa atau tidak? Kalau aku bilang tidak. Sekarang tidak, dulu berdosa. Kalau sudah mengatakan dosa, itu soal moral. Kalau soalnya ritual tidak disebut dosa. Boleh atau tidak ya? Bukan juga, bukan boleh atau tidak. Moral itu menyangkut perilaku. Tapi kalau soal ritual menyangkut ya soal-soal ibadah. Kalau melanggar hukum moral kita mengatakan berdosa. Melanggar hukum ritual kita tidak mengatakan berdosa tetapi najis. Najis tidak sama dengan berdosa karena ini menyangkut soal moral dan ritual tadi. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita diskusikan malam ini yaitu urusan soal kekudusan dalam arti yang lebih ritual ini tadi. Kenapa kok itu perlu dipelajari? Ya, kita belajar Taurat, hal seperti itu memang diatur di dalam Taurat. Dan dalam perjanjian baru, mau tidak mau Bapak Ibu akan berurusan dengan hal seperti itu. Sekarang ya, ambil contoh. Bapak Ibu silahkan ke Injil Lukas. Lukas berapa? Bab 5. Lukas bab 5. Silahkan ke ayat 12. Perhatikan kata-kata orang kusta itu. Orang kusta itu bilang apa? Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan, mensucikan. Nah, sementara Bapak Ibu, kalau sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kusta itu penyakit kan ya? Kalau penyakit, itu rasanya harusnya disembuhkan atau ditahirkan? Disembuhkan. Bukan. Sembuhkan. Tapi kenapa kalimatnya kok ditahirkan? Bapak Ibu tidak akan mengerti ini kalau tidak belajar dari kitab Imamat. Kemudian, silahkan lanjut masih di Injil Lukas. Yang urusan orang kusta dulu aja dah. Silahkan ke bab 17. Lukas 17. Disembuhkan. Di Lukas 17, cari orang kusta lagi. Nah, mulai dari ayat 11 kan ya. 10 orang kusta itu teriak. Perhatikan, mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu teriak, "Guru, kasihanilah kami."
Lalu di ayat 14 Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, bukan kepada tabib. Ya, kenapa kok begini? Nah, ini contoh mengapa kok kita memerlukan pemahaman yang ada di dalam Taurat. Ada yang lebih serius daripada ini semua sebenarnya. Kalau Bapak Ibu membaca atau berusaha mempelajari makna kematian dan korban Yesus disalib, saya tidak yakin Bapak Ibu bisa memahami sungguh-sungguh kalau tidak membaca Imamat bab 16. Baik, nanti kita akan lihat yang seperti itu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan membuka kitab Imamat. Bab 19. Sudah ketemu? Lihat dari ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Yahweh Allahmu kudus. Jadi karena Yahweh Allah Israel itu kudus, maka semua orang Israel kudus. Nah, sekarang begini, ketika berbicara tentang kudus, kalau Allah itu disebut kudus, maksudnya ya Allah itu terpisah dari hal-hal yang membuat kotor. Allah jauh dari hal-hal yang membuat orang bisa berdosa. Nah, karena Allah itu kudus, kudus itu terpisah tadi ya, maka orang Israel harus membuat dirinya, menjaga dirinya supaya mereka bisa kudus. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa kudus? 1, tidak berdosa. 2, tidak menajiskan diri. Apa yang membuat orang bisa berdosa? Melanggar hukum atau perintah yang berkaitan dengan moral. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Itu soal moral. Dan kemudian hindari hal-hal yang bisa membuat orang bisa najis. Itu yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka bisa kudus. Nah, kemudian di bagian selanjutnya dari kitab ini, di bab Imamat 19 ini urusannya menyangkut soal moral juga. Seperti yang sudah kita lihat di dalam 10 perintah. Bapak Ibu silahkan misalnya melihat ke ayat 11. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan bersumpah palsu, jangan memeras. Nah, ini soal-soal yang berkaitan dengan moral. Tapi lihat Bapak Ibu, ke ayat 26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Apalagi makan darah. Nah, sekali lagi, Allah adalah Allah yang kudus. Karena itu, umat Israel, umat Allah, mereka harus kudus. Supaya mereka bisa kudus, maka yang harus dilakukan, taati hukum moral, dan kemudian yang kedua, taati hukum ritual. Hindari dosa, dan hindari hal-hal yang membuat orang bisa najis. Nah, malam ini kita akan lihat yang membuat orang bisa najis itu apa saja.
Jadi yang disebut tidak kudus secara ritual itu najis, kudus secara ritual itu tahir gitu. Biasanya kita mengingat supaya lebih gampang. Nah, silahkan sekarang ke imamat bab 11. Imamat 11. Pertanyaannya sama ya. Apa yang membuat orang bisa najis? 1. Daging atau makanan yang haram. Jadi dagingnya haram. Orang yang memakannya jadi najis. Nah, sekarang apa saja yang disebut makanan atau daging binatang haram itu? Nah, kriterianya panjang sekali Bapak Ibu. Seluruh bab 11 ya, itu mengatur, memberikan daftar binatang-binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan karena ada yang haram di antaranya. Tolong melihat dulu ke ayat 46. Lihat ke ayat 46 dulu, 11:46. Itulah hukum tentang binatang 1, berkaki 4, 2, burung-burung. 3, segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air. 4, segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Yakni untuk membedakan antara yang najis dan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, lihat dulu, binatang yang berkaki 4, burung, kemudian binatang air, lalu binatang yang berkeriap di atas bumi. Lihat dulu, sekarang silahkan ke ayat 2. Ke ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dari segala binatang, perhatikan, berkaki 4 yang ada di atas bumi. Jadi perhatikan dulu jenis binatang yang berkaki 4. Yang boleh dimakan itu yang bagaimana? Lihat ke ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak. Jadi di antara binatang yang berkaki 4, ya, yang boleh dimakan itu adalah yang dengan 2 syarat ya. 1, berkuku belah. 2, memamah biak. Contoh binatang yang berkuku belah dan memamah biak, udah perhatikan saja. Kambing, domba, sapi. Tunggu dulu. Memamah biak, tahu kan ya? Memamah biak itu bagaimana? Nggak usah diperagakan, cukup di... Gayemi. Setelah makan, dikunyah, diolah lagi dikeluarin lagi, di mamah dikunyah ulang. Ya, terus mengunyah makanannya 2 kali. Jadi ya. Yang menyusui. Kalau menyusui mamalia. Binatang yang ngemil. Ya, ngemil sama gayemi. Jadi kuku belah bisa tahu juga kan? Iya, kukunya belah tengah. Kaki sapi, kaki kambing domba. Nah, itu kukunya belah. Nah, tahu bedanya kuku atau kaki sapi dengan kaki harimau kan ya? Kaki harimau kan kayak kucing. Ya. Nah, jadi yang boleh dimakan syaratnya 2 itu. Ayat 4 sekarang. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta memamah biak tapi tidak berkuku belah. Nanti Bapak Ibu dengan memahami ini, Bapak Ibu akan ngerti banyak hal.
yang seringkali kita dengar, tapi cuma kita dengar selama ini. Lalu di sini ada penjelasan sampai detail. Kemudian ayat 5, pelanduk memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Kelinci memamah biak tidak berkuku belah. Babi hutan berkuku belah tidak memamah biak. Nah, kemudian udah ketahuan ini kan. Jadi kenapa kok babi haram? Haram atau harum? Harum. Harum. Karem. Karem. Hauce. Karem, Kak Sep. Haram. Tapi ini nggak boleh nih. Najis. Masuk najis? Nah ini. Iya. Apa sih? Dagingnya haram, orang yang memakannya najis. Najis. Celeng itu celeng. Astagfirullahaladzim. Ini celeng sama babi beda ya? Babi hutan. Saudaranya. Satu dinasti, Bu. Sedulure. Berarti opung nggak boleh makan tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, silahkan. Roy, piaraannya Pak Roy. Ini tunggu dulu, ini pembicaraan direkam loh ya. Oh iya, maaf Pak. Ucapkan kata-kata yang... Maaf. Nanti Pak Popo sensor semua ini. Kabur. Nah, sekarang begini. Lihat berikutnya. Jadi yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak nggak boleh dimakan. Yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak juga nggak boleh dimakan. Babi kenapa kok haram? Kenapa nggak boleh dimakan? Kukunya belah tetapi tidak memamah biak. Jadi Bapak Ibu tidak akan ketemu sebenarnya urusan dengan higiene. Babi itu jorok. Ya semua binatang ya jorok. Binatang yang bersih ya bebek itu. Tiap hari mandi berapa kali itu. Berenang nih. Kerbau, jorok. Mandinya di kubangan, lebih kotor lagi. Ikan, paling bersih. Nah ini kan binatang berkaki 4, Ibu. Ikan tunggu dulu. Oh iya, saya ngomongnya ngaco ini. Ikan bersih. Jadi kalau urusannya bersih atau tidak bersih, sehat atau tidak sehat, kita tidak menemukan. Pilih babi ada penyakitnya, cacing pita. Lah kambing, pilih mana? Cacing pita atau antraks? Sapi juga ada antrak. Jadi urusannya juga bukan penyakit-penyakit itu. Selama dirawat, dipelihara dengan baik, ya bisa sehat semua, bisa bersih semua. Ya, berikutnya lihat ke ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Nah, ini baru ngomong yang di air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air dan di dalam lautan, di sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi kalau ngomongin ikan, ya, yang boleh dimakan itu syaratnya 2. Bersirip dan bersisik. Nah, ketemu kan ada jenis lele makhluk di air yang tidak bersisik tapi bersirip. Tapi tidak tapi ada enggak? Bersisik tapi tidak bersirip. Lele. Belut. Bersisik tapi tidak bersirip. Ada atau enggak? Sisik tidak bersirip. Ular. Di air. Iya, ada sisik ular. Ya. Jadi yang ada di dalam air syaratnya 2, bersirip dan bersisik. Jadi binatang atau ikan yang bersirip tapi tidak bersisik nggak boleh dimakan. Tetapi ayat 10. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan atau di dalam sungai
dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk yang ada di dalam air, semuanya kejicikan. Segala, ayat 12. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejicikan bagimu. Nah, silahkan baru sekarang nyebut. Lele, terus apa lagi? Belut. Belut. Belut, terus. Cumi. Patin itu ada sisiknya apa enggak? Enggak ada, tapi bersirip. Iya. Iya, ada sisiknya atau sisik, enggak? tapi bersirip. Enggak ada, Baik. enggak ada. Enggak ada kan? Sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius. Bab 13. Ayat 47. Sudah 13:47 ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Jelas kan ya? Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ada ikan baik, ada ikan tidak baik. Ini urusannya bukan ikan baik secara moral ya. Ini ikannya penuh dosa. Enggak, bukan itu urusannya. Atau ini yang diseret, yang dibawa ke pantai, ini ikannya cacat. Enggak, bukan itu. Yang ini sudah mati, yang ini masih hidup, yang ini setengah mati. Enggak, bukan itu juga. Yang dimaksudkan dengan ikan baik dan tidak baik, urusannya dengan binatang haram dan halal tadi. Yang baik itu yang dimakan. Bagaimana? Yang baik dan bisa dimakan itu bersirip dan bersisik. Ya. Yang bersirip tapi tidak bersisik, ini haram, tidak boleh dimakan, ya dibuang. Aduh, ini freeze semua, sebentar. Saya tunggu sebentar. Jadi berkaitan dengan ikan ini tadi, ya, yang baik dan yang tidak baik, ukurannya menurut hukum ketahiran tadi ya. Yang baik itu bersirip, bersisik, bisa dimakan. Yang tidak baik itu yang bersirip tapi tidak bersisik, nggak bisa dimakan. Nah itu dibuang. Dah, begitu saja. Nah ini hanya contoh, ini gunanya belajar hukum yang membosankan tadi. Yang nggak nikmat, nggak ada apa ya senang-senangnya kalau membaca sendiri kan. Tapi ternyata gunanya banyak. Baik, lanjut balik ke Imamat bab 11. Nah, berkaitan dengan burung sekarang ayat 13. Inilah yang harus kamu jijikkan, nggak boleh kamu makan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya adalah kejijikan. Raja Wali, ering, elang laut, elang merah, elang hitam. Ya. Ayat 15. Burung gagak, burung unta, burung hantu, burung camar, elang sikap menurut jenisnya. Terus pungkuk, dendang air, hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung rangkung, burung bangau, merake, dan perhatikan kelelawar.
binatang di antara binatang-binatang yang terbang, ya ini yang nggak boleh dimakan. Tunggu dulu, Bapak Ibu bisa mengamati sebenarnya kenapa burung-burung ini nggak boleh dimakan. Bapak Ibu perhatikan yang dimakan oleh burung-burung ini apa? Bangkai. Ada yang makan daging, ada yang makan ikan. Burung-burung karnivora itu nggak boleh dimakan. Nanti juga binatang-binatang karnivora itu juga tidak boleh dimakan. Ini kalau kita ngomong sekarang, siapa mau makan burung elang? Nah, terus berikutnya ke ayat 20. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan. Merayap, bersayap, berjalan dengan keempat kaki. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kaki, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang menurut jenisnya yaitu belalang gambar, belalang kunyit, belalang padi. Selainnya, segala binatang yang merayap, bersayap, berkaki empat itu kejijikan. Dari macam-macam jenis serangga yang boleh dimakan itu adalah belalang. Bapak Ibu kalau pernah ke Gunung Kidul atau ke Wonogiri, nah ini makanan favorit di sana. Terus ayat 24, sudah tentang binatang-binatang ini sudah ya, kita lanjut. Ada binatang lain, tunggu dulu. Semua yang berikut ini akan menajiskan kamu. Setiap orang semua yang berikut akan menajiskan kamu. Kamu najis, binatang haram, nggak boleh dimakan ya. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belang tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya bagimu. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Hanya kena itu sudah membuat dia najis. Apalagi makan. Ya. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Berjalan dengan keempat kaki, tapi jalannya pakai telapak kaki. Ya perhatikan saja kalau singa atau harimau jalan. Kemudian lihat sekarang ke ayat 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Apa saja? Tikus buta, tikus, katak menurut jenisnya, landak, biawak, pengkarung, siput, bunglon. Nah, ini binatang-binatang yang haram, nggak boleh dimakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tolong melihat kalau urusan najis itu kayak gini nih, ayat 35. Kalau bangkai seekor binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Jadi kalau bangkai binatang itu kena pada benda, bendanya juga jadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukkan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Yang habis dipakai untuk membakar daging babi, yaitu udah jadi najis semuanya. Ya, kemudian itu hal pertama yang membuat orang bisa najis, binatang haram. Yang berikutnya ke ayat 12, bab 12.
Bapak Ibu lihat ke ayat 2. Habis ngomongin binatang-binatang, kok berikutnya, di bab berikutnya ngomongnya perempuan yang habis melahirkan. Nggak nyambung ini. Ibu-ibu nanti tolong jelaskan ya, karena ibu yang lebih tahu. Jadi begini, hal kedua yang membuat orang bisa najis itu adalah darah. Ya. Jadi yang bisa membuat orang najis berikutnya darah. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, laki-laki ya, maka najislah ia selama 7 hari. Jadi kalau perempuan melahirkan anak laki-laki, najisnya 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Nah, najisnya sama dengan ketika dia datang bulan. Kemudian, dan pada hari yang ke-8, ini lahir anak laki-laki ya, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Jadi anak itu harus disunat pada hari ke-8. Nah, Bapak Ibu bisa mengingat langsung kan? Yesus. Yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga memenuhi hukum Taurat karena ada ayah dan ibunya itu. Kemudian ayat 4. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Ia tidak boleh kena pada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke dalam tempat kudus sampai sesudah genap hari-hari pentahirannya. Nah, perhatikan masa kenajisannya. Kalau yang lahir anak laki-laki 7 tambah 33. Lihat ke ayat 5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Kalau yang lahir anak perempuan, ibunya najisnya 2 kali lebih lama. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. 14 tambah 66. Kalau yang lahir anak perempuan, maka ibunya akan menjadi najis selama 80 hari. Nah, berikutnya ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa di pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian. Ya, mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan. Ya. Kemudian ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka harus ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran, yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Yang tahir siapa? Perempuan. Sekarang Bapak Ibu silakan membuka Injil Lukas. Bab 2. Dari ayat 20. Kok nggak ngomong? Lukas bab 2 dari ayat 21. Ini aja terus. Proceed. Ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari
Dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Umur 8 hari. Ayat 22. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut yang difirmankan hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lihat ke ayat 22. Ketika genap waktu pentahiran, siapa yang harus ditahirkan? Ibunya Maria. Ya, jangan salah. Banyak orang yang keliru, sehingga yang dipikirkan yang harus ditahirkan malah Yesus. Enggak. Kalau kita tidak memperhatikan hukum Taurat tadi, maka ya bisa keliru. Yang harus ditahirkan ibunya. Berarti, tunggu dulu, kalau mengikuti hukum Musa tadi, Maria ditahirkan itu hari ke berapa setelah melahirkan? 40. Ya kan? Jadi disunatnya waktu umur 8 hari, kemudian Yesus dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah, di bait Allah, berbarengan waktunya dengan waktu pentahiran Maria. Setelah umur Yesus 40 hari gitu ya. Setelah 40 hari, bukan pada hari ke-40 ya. Nah, kemudian ada hukum yang lain yang disebut di sini, lihat ke ayat 23 ya. Ini dari kitab Ulangan, Bapak Ibu tolong periksa dulu. Lihat ayat referensi, bab 2 ayat 23, itu Keluar. mengacu ke Keluaran 13. Tolong dipersiapkan, dibuka Keluaran 13. Ayat 2, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Akulah yang memiliki setiap anak sulung, itu maksudnya. Kemudian, lihat ke ayat 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan, segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Terus, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Jadi kalau anak keledai tidak dipersembahkan kepada Allah, harus diganti dengan domba. Kemudian, tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ya. Kemudian, kenapa kau harus ditebus? Lihat ke ayat 15. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf terhadap Yesus, ya ada urusannya dengan hukum Taurat. Nah, kembali ke imamat. Sekarang imamat 13. Nih, tunggu dulu. Bapak Ibu bisa menikmati belajar seperti ini atau tidak? Lumayan jadi paham.
Jadi lebih jelas Pak Seto. Karena kalau hukum ini tidak dibuka, yang ada di perjanjian baru tadi tidak akan bisa dipahami. Tapi pertanyaan saya, yaudah gini aja, seneng nggak belajar kayak gini ini? Gitu. Senang, Pak. Senang banget. Senang, Pak. Jadi lebih paham Injil. Senang dong. Nanti akan ketemu. Kalau Bapak Ibu senang mempelajarinya, nanti akan ketemu yang lebih menyenangkan lagi. Sekarang ke bab 13. Imamat 13. Bapak Ibu yang panuan, nggak usah tersinggung ya. Dulu. Silakan ke bab 13. Ayat 2. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil atau panau. Panau itu bahasa apa nyebutnya? Bahasa resminya. Istilah formalnya panau. Kita biasa menyebutnya panu. Yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya. Perhatikan, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Kemudian, ini lebih rumit lagi. Kalau Bapak Ibu tidak paham, tidak apa-apa. Lihat ke ayat 4. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih, dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian, pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi kalau bintil-bintil itu meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalimatnya kayak kalimat hukum beneran ya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Nah, begini Bapak Ibu. Kita sekarang itu punya pemahaman yang lebih memadai tentang penyakit kusta kan ya. Kalau Bapak Ibu mendengar atau membaca teks ini tadi, Bapak Ibu akan menyimpulkan, kayak gini kok kusta. Kalau sekarang Bapak Ibu melihat atau pernah melihat orang kusta, pertanyaan sederhananya, bisa enggak orang kusta itu kulitnya pulih kembali, keadaannya pulih lagi, seperti sedia kala? Kusta sekarang loh ya. Tidak bisa. Nanti akan ketemu hidungnya udah hilang, telinganya udah copot, jari-jarinya udah pada lepas. Ya, apa menyebutnya ya, penyembuhan maksimalnya ada, tapi untuk pulih seperti sedia kala mungkin tidak akan terjadi. Ya. Jadi pemahaman mengenai kusta yang kita miliki sekarang tidak bisa digunakan untuk membaca teks ini. Kustanya beda ya Pak Seto? Pak Seto lagi membisu. Saya ya, ganti jaringan. Tanda, Ya, sebentar.
Saya ganti jaringan ya, sebentar. Tanda-tanda kustanya beda Kak Seto dengan yang sekarang menurut medis. Ya, kalau sekarang merotoli jarinya, kalau dulu enggak. Enggak, ada dua macam, Bu. Kusta kering sama kusta basah. Enakan yang kering ya. Enggak tahu, enggak enak semuanya lah. Yang jelas panu yang simetris itu tanda-tanda kusta. Aduh, saya banyak ya. Panu simetris piye? Nah, panunya kanan kiri, Bu. Ada misalnya di muka itu ada. Ya, simetris, kanan ada, kiri ada. Itu Waduh, salah saya- satu tanda awal. Halo, Bu. Jadi begini, pemahaman orang Israel di zaman kuno tentang kusta beda dengan pemahaman kita, gitu ya. Iya, Nah, betul. pemahaman tentang kusta yang ada di Perjanjian Lama lebih menunjuk kepada macam-macam jenis penyakit kulit. Iya. Ya, jenisnya apa saja nanti periksa saja. Kemudian, baik lihat misalnya, ini contoh yang lain lagi ya. Ayat 18. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah ia minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih dan seterusnya. Nah, itu contoh yang lain lagi. Terus ke ini urusannya pano terus ayat 38. Ayat 40. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu di sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Nah, ini contoh sekali lagi untuk menyebut pemahaman mengenai kusta yang ada di zaman dulu, ya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian silahkan ke ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik. Bajunya sobek-sobek. Rambutnya terurai. Dan lagi ia harus menutup mukanya sambil berseru, najis, najis. Yang berseru najis siapa? Orang kusta. Ya orang yang kusta Dirinya itu sendiri. harus teriak kalau dia najis gitu. Perhatikan, nggak boleh sisiran. Rambutnya terurai kan, nggak boleh diikat. Bajunya sobek-sobek. Mukanya ditutup. Kalau ada orang lewat, dia harus teriak-teriak. Najis, najis, jangan mendekat. Belum selesai. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ketika Yesus ketemu dengan 10 orang kusta tadi, Lihat dari jauh. pertemuannya dari jauh. Ini itu ada di luar perkampungan penduduk. Mereka mengingat film Ben-Hur yang lama, bukan yang versi baru. Ada gambaran tentang kelompok orang-orang yang kena kusta itu kan. Nah, kemudian lihat selanjutnya. Ke ayat pindah ke bab 14. Bab 14 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam.
Imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas pelanga tanah berisi air mengalir. Ya. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Dan dengan demikian ia mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Bapak Ibu begini, kalau ada orang yang seringkali mengecam, mengejek orang Katolik soal pelaksanaan hukum tak hukum dalam kitab suci. Yang ada di gerejamu nggak ada di Alkitab. Kalau dibalik boleh enggak? Ini ada di Alkitab, kok enggak ada di gerejamu gitu? Apa yang ada di dalam hukum ini tadi tentang orang kusta? Tidak ada yang melakukan yang seperti ini kan? Terutama soal korban-korbannya tadi. Nah, pemahaman tentang kusta ini, Bapak Ibu, ini menolong kita untuk mengerti apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru tadi. Aku mau, jadilah engkau tahir. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Gitu kan? Sementara mereka berjalan, badannya menjadi tahir, kustanya hilang. Lanjut, silahkan ke bab 15. Tapi bab 15, saya tidak mau membacakan. Baca sendiri, bahkan saya mendiskusikannya di sini pun saya nggak mau. Nggak tega saya membacakan atau menjelaskannya. Udah Bapak Ibu, baca sendiri di rumah. Prinsipnya, yang membuat orang menjadi najis itu adalah kotoran dan cairan yang keluar dari tubuh. Sudah, begitu saja. Selanjutnya, baca sendiri. Enggak mau baca, enggak akan ada yang mau bacain buat Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi imam itu seolah-olah seperti dokter ya, Kak Seto? Dokter itu urusannya dengan penyembuhan. Iya. Imam itu urusannya dengan ketahiran. Tahir dan najis. Jadi seperti hakim ya? Nah, kemudian tugas imam tadi apa? Memeriksa. Ada kusta atau enggak? Kalau ada kusta, orang yang kena kusta najis. Yang berkuasa untuk mengatakan orang ini najis atau tahir, itu imam. Jadi kayak hakim ya Kak Ingat Seto? ya, yang beri keputusan. Yang membuat orang najis apa saja tadi ya? Yang membuat orang najis, 1, binatang haram. 2, darah. 3, kusta. 4, ya kotoran dan cairan yang keluar dari tubuh. Darah, ya. Enggak usah pakai istilah lain, sudah tugas imam karena urusannya dengan tahir dan najis, maka ini urusan imam. Nanti kalau ibu menyebutnya kayak hakim, tunggu dulu. Beneran kayak hakim? Beda lagi. Nanti beda lagi ceritanya kan. Ini kesannya kayak pandemi gitu ya. Diisolir terus. Tapi apakah ada pengobatan zaman itu gitu? Kalau nggak diobati kan nggak akan sembuh-sembuh. Itu gimana caranya? Iya. Tapi di sini ada yang tahir. Ada yang obati, pengobatannya gampang kok.
Ayo buka dua raja-raja. Apinya kayak menari-nari gitu. Aku Dua raja-raja. bau menari gitu. Di dapur, jadi aku cuma masak satu doang. Ini ada Ngobrol dulu. Oh iya. sama sayurnya habisin aja. Iya, iya. Thank you. Dua raja-raja bab 5. Dua raja-raja. Tahaman. Dua raja-raja bab 5 sudah ketemu? Belum. Oh, belum ya, tunggu. Naaman disembuhkan. Sudah ketemu ya, ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram. Kalimat terakhir, orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan baca detailnya sendiri ya. Ya. Akhirnya orang ini sampai kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa cuma pesan di ayat 10. Suruh mandi. Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Loh, nyebutnya bukan sembuh kan? Tahir. Nah, begini. Kalau penyakit kusta itu adalah seperti yang kita pahami sekarang, kita tidak menemukan cara menyembuhkan, memulihkannya. Tapi ingat, kusta di zaman Perjanjian Lama, bahkan di zaman Perjanjian Baru, itu tidak sama dengan kusta yang kita mengerti sekarang. Kusta di zaman kuno kita sudah lihat, itu menyangkut soal macam-macam jenis penyakit kulit. Jadi kemungkinan untuk sembuh ada. Tapi kalau waktu itu ada yang kena kusta beneran, ya nggak bisa disembuhkan. Dan silahkan mengamati begini. Orang yang kena kusta, itu penderitaannya lipat 3 kan. Dia sendiri menderita sakit kulit kayak gitu udah menderita. 2, dia dikucilkan dari masyarakat. 2 itu ya. 3, ya dipandang sebagai orang berdosa. Karena penyakit yang dalam tanda kutip menjijikkan ini kadang-kadang dianggap sebagai penyakit kutukan gitu. Dan kemudian Bapak Ibu bisa membayangkan betapa gembiranya orang yang disembuhkan atau ditahirkan dari penyakit kusta. Dari 10 orang, 1 orang Samaria yang kusta, balik kepada Yesus. Kenapa? Senang sekali. Nah, begitu dulu. Ada lagi? Silahkan kalau ada. Mas Seto mau nanya. Ya. Yang tentang hewan-hewan yang diharamkan itu, kira-kira apa alasannya atau kepentingannya hewan-hewan yang demikian itu diharamkan dan yang dibolehkan hanya yang sekelompok itu, yang berkaki belah dan memamah biak itu saja. Pentingnya apa kira-kira, Pak? Kita harus masuk ke zaman kuno ini. Kalau di zaman kuno, Bapak Ibu tidak ketemu dengan urusan kesehatan. Ya, urusannya macam-macam. Lalu kenapa yang keterangan untuk yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda? Misalnya begini, untuk binatang yang berkaki 4. Binatang yang berkaki 4 itu yang benar itu ya berkuku belah dan memamah biak. Yang kehilangan satu. Nah, itu enggak benar gitu. Ini keterangan yang lain lagi. Kenapa katak nggak boleh dimakan? Tuhan ketika menciptakan binatang-binatang, itu sudah ngasih tempat masing-masing. Ada yang di air, ada yang di darat, ada yang di angkasa. Nah katak, Buah alam ya.
melanggar hukum Tuhan. Jadi kata itu binatang darat atau binatang air? Amfibi. Harusnya pilih darat apa air. Karena kadang di darat, kadang di air, enggak bisa. Suka-suka. Kemudian ikan itu yang benar, yang bersirip dan bersisik. Kurang sisik, enggak benar ini. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak akan menemukan soal-soal yang berkaitan dengan penyakit. Tadi saya menyebut, nggak ada urusan dengan cacing pita, nggak ada urusan dengan penyakit-penyakit seperti itu. Bahkan dengan kebersihan. Kebersihan. Nah, kambing, domba yang dipelihara di gurun memang pernah mandi. Pernah lihat domba mandi? Mandi. Kambing mandi? Takut air. Babi mandi? Kalau babi mandi? Di kubangan. Babi bisa dimandikan. Kambing nggak dimandikan. Sapi dimandikan. Perengus. Jadi Pak Seto, alasannya bukan alasan hal-hal seperti itu, tapi lebih alasan yang kayak filosofis gitu ya, Pak? Teologis. Teologis. Ya. Jadi saya memang pernah berusaha mencari tahu sesungguhnya apa yang mendasari peraturan tentang makanan-makanan ini. Lalu ujungnya saya tidak menemukan apa-apa. Tapi kalau orang sekarang mencari alasan, enggak akan ketemu, enggak akan nyambung. Bahkan Bapak Ibu akan menemukan, di sini onta kok najis ya, haram ya. Orang lain mengatakan onta enggak haram. Lalu tanya, urusannya apa kok ada soal najis dan tahir? Mereka tidak memberikan penjelasan yang memadai. Pokoknya Tuhan menentukan ini, ikuti. Udah. Nah, apakah kemudian di masa lalu itu ada pemahaman yang lebih serius tentang hal itu? Sekali lagi saya belum menemukan. Tetapi kemudian mulainya dengan begini loh. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, binatang-binatang khususnya, itu sebenarnya awalnya itu ada yang menjadi apa menyebutnya ya, pokok atau model gitu ya. Yang benar itu yang kayak gini, berkuku belah mamah biak, babi, itu nggak ideal gitu. Tapi kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat unsur teologis yang lain. Tuhan mau ngelihat orang Israel itu, manusia itu dengerin Tuhan apa enggak. Kalau dikasih tahu jangan makan ini, dilanggar apa enggak? Diperbolehkan makan ini, dituruti apa enggak? Teologis lagi. Tapi alasan kesehatan, Bapak tidak akan menemukannya. Ya, hanya sampai di situ itu. Ya, nah, kemudian, ya, kemudian gimana? Tunggu lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan lain, silakan Ibu. Dulu babi, ini contoh babi nggak boleh ya, haram. Tapi kenapa sekarang kok boleh? Apa orang yang kita yang melanggar? Kisah para rasul, Bu. Di kisah para rasul nanti ada. Monggo Pak Seto. Kalau cuma mau makan daging babi atau enggak Ibu, nggak usah buka kitab imamat. Ibu hasil lab terakhir gimana Bu? Kolesterolnya maksudnya berapa? Bolehnya tuh sejak kapan, terus kenapa itunya? Aku belum bisa. Aku tanyanya ke Pak Seto bukan kedua. Ya Bu, jadi begini. Jadi sekarang loh nyatanya ada yang makanan yang diperbolehkan, tapi kita nggak makan. Ibu terakhir makan daging kambing kapan? Kelihatannya sukanya gulai sama tongseng ini. Lemu. Tapi itu boleh. Kenapa kok nggak makan? Kasolo. Tongseng kasolo. Nah, kemudian begini. Ketika kita melihat peraturan-peraturan yang seperti ini, begini, ini cerita atau perjalanan belum selesai.
Benda. Tong Sangka Solo enak, Bu. Sengkleng. Feng Shui. Direkam loh, direkam. Tambak segaran. Ayo pindah lagi ya Seto. Nyari jaringan. Aduh. Pak Seto. Lagi nyari tempat lain. Ya, Bu, ya. Sudah ketemu bab 7, Markus 7. Ya, udah Pak. Ya. Tadi ya. Nah, itu udah lama ayatnya kok. Markus 7. Ayatnya berapa? Ayat dari 14 saja, dari 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka. Apa nih, Pak? Markus 7. Markus 7 ayat 14. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang keluar dan yang masuk ini apa? Silahkan ke ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu amati, orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi, menaruh perhatian pada hal-hal yang sifatnya ritual. Sedangkan Yesus menaruh perhatiannya bukan kepada hal yang ritual, melainkan pada yang moral. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Ya. Ya. Jadi nggak pernah makan daging babi, tapi sukanya nipu orang. Nggak benar ini. Tuhan Yesus lebih menaruh perhatian, memberi tekanan kepada soal yang sifatnya moral. Ada lagi? Contohnya apa ya, Pak? Menajiskan orang. Gimana? Menajiskan orang tuh. Contohnya ada lagi, Pak Seto. Menajiskan orang. Astaga. Tunggu dulu. Begini, Ibu. Ibu kapan terakhir makan daging babi? Minggu yang lalu. Halo? Seminggu yang lalu, Seto. Hari itu. Ya. Hari itu. Sampai hari berikutnya, kalau makannya malam. Itu daging babi itu yang menajiskan Ibu. Oh. Ya. Itu kalau Ibu orang Yahudi. Untungnya Ibu orang Katolik. Enggak, iya. Kemudian yang membuat najis menurut
Yesus itu bukan makanan. Yang menurut Yesus membuat orang kotor itu bukan makanan. Lalu apa? Kata-kata dan kelakuan. Lihat gitu ke ayat 21 dan 22 kan. Percabulan, pencurian, pembunuhan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, sombong, bebal. Kalau ibu sombong sekarang, menurut Yesus, ibu najis, kotor. Kalau sekarang ibu masih punya, ini apalagi? Iri dengki. Iri hati. Menurut Tuhan Yesus, ibu kotor. Bukan hanya ibu ya, semua. Kita ngomongnya kan sebagai pengikut Yesus. Iya, betul, jadi Bapak Ibu amati pemahaman Yesus dan pemahaman di dalam Taurat. Tunggu dulu. Apakah kemudian ini berarti Yesus menggagalkan, membatalkan hukum Taurat? Sayangnya Bapak Ibu kita belum pernah tahu, tidak ada tulisan yang menunjukkan Tuhan Yesus makan daging babi atau tidak. Tetapi seandainya pun begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini ada di antara Bapak Ibu yang dulunya dilarang makan daging babi ya, dari kecil sampai gede tidak makan daging babi. Ya, begitu Bapak Ibu dibaptis, lalu di depan Ibu disediakan daging babi, Ibu langsung mau makan? Mau dong. Mau dong. Ibu sudah melakukan itu. Karena udah terbiasa. Enggak. Yang Mikir dari juga. Enggak juga. Yang dari kecil dilarang makan daging babi karena kepercayaan. Lalu pindah menjadi Katolik. Begitu jadi Katolik langsung disediakan daging babi. Nyoba enak apa enggak ya gitu. Bukan Ibu, ini yang bisa menjawab hanya yang pernah melakukan. Kalau saya dari kecil udah nyari. Nah, di dalam kebiasaan yang seperti itu bukan hanya apa menyebutnya ya, bukan hanya soal rasa di lidah yang akan diurus, tetapi ada hati, ada pikiran yang berbeda. Atau Bapak Ibu yang biasa vegetarian dulu dah, karena keyakinan menjadi vegetarian, dikasih daging, langsung bisa makan? Nggak bisa. Nah, sekarang begini, para pengikut Yesus, murid-murid Yesus, semuanya awalnya orang Yahudi. Ketika mereka pergi memberitakan Injil, itu tidak langsung semua orang bukan Yahudi boleh menjadi pengikut Yesus. Mula-mula orang Yahudi dulu yang diurus. Berikutnya baru pemberitaan meluas kepada orang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi menjadi pengikut Yesus, gabung sama orang Yahudi. Yang satu senangannya daging babi, yang lain jijik ngelihat daging babi. Ada pertengkaran di sana sini dulu. Nah, kemudian kalau pertanyaan dikembalikan lagi, Yesus membatalkan hukum Taurat? Urusannya bukan soal membatalkan, tapi Tuhan Yesus membaca hukum dengan cara yang berbeda. Maksudnya, Tuhan Yesus memberi tekanan kepada yang soal moral ya. Apakah kemudian mengabaikan soal yang ritual? Kenapa Tuhan Yesus memberi tekanan kepada yang moral? Karena di zamannya para orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi khususnya, menaruh perhatian hanya kepada yang ritual, moral tidak diperhatikan. Yesus mengecam tekanan yang berlebihan kepada soal ritual, lalu mengabaikan soal moral. Nah, kemudian, kalau sudah belajar kayak gini, apa gunanya untuk kita sekarang? Bisa enggak Bapak Ibu mengatakan, kalau misa aja ya, bayangkan udah lama enggak misa offline, dulu baru sekarang ada misa offline. Dulu nggak pernah misa ya misa, sekarang ada misa offline, ada misa online. Bapak Ibu ikut misa. Kemudian, yang penting hati saya bersih. Pakaian saya tidak perhatikan, badan saya tidak saya urus,
lalu saya masuk ke gereja, ikut misa, ketika ada yang menegur, hati saya bersih. Saya nggak peduli dengan badan saya. Wah, ya enggak dong. Kan ada aturannya. Bukan soal aturan, tapi sikap hati. Aturannya pakaian bagaimana? Ada larangan, ada aturan kalau ke gereja jangan pakai rok mini? Ada. Mana aturannya? Kan zaman dulu nggak boleh, Pak Seto. Ya, Harus kan tertutup. Ibu berkata tentang aturan. Maka saya bertanya, aturan itu ada? Kalau ada. Sopan. Nah, Sopan. kalau sudah ngomong sopan, kan urusannya bukan peraturan. Nah, sekarang begini dulu. Ini pakaian, Etika moral. kita tahu kan tentang cara berpakaian. Enggak usah pakai. Kalau kita bisa membedakan pakaian waktu di dapur, itu bahkan bisa berbeda dengan pakaian ketika terima tamu. Iya. Pakaian ketika terima tamu beda lagi dengan pakaian ketika olahraga. Iya. Olahraga yang satu beda lagi dengan pakaian olahraga yang lain. Silahkan membayangkan Bapak Ibu badminton pakai pakaian renang. Ya diketawain orang lah. Ya kebayang. Kenapa kok tertawa? Karena Bapak Ibu tahu ini nggak pantas. Diketawain orang. Nah, sekarang begini. Salkos. Waktu dulu ngurus anak-anak mau sekolah. Salah kostum. Ya, waktu daftar anak sekolah. Itu kan banyak orang yang berperilaku aneh kan. Sebenarnya dia punya baju yang bagus. Tapi ketika mau mendaftar anak sekolah, pilih baju yang jelek. Jelek. Supaya DP-nya murah. Supaya DP-nya murah. Bang, sekolah murah. Ayo siapa yang gitu, ayo. Seandainya Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu, apakah Bapak Ibu akan berbangga? Saya ngomongnya sebenarnya hanya soal pakaian ini ya. Kalau ketemu orang yang kita hormati, udah ketemu Romo gitu aja ya. Ini saya ada perlu dengan pastor paroki sekarang, gitu ya. Bapak Ibu perhatikan baju kan, pasti akan perhatikan baju. Masa mau ketemu pastor pakai baju renang, tidak mungkin. Nah, kemudian begini, silakan memperhatikan yang sederhana saja. Bapak Ibu tahu soal sopan santun, etika, bukan etika, etiket. Kalau etika ini urusannya dengan moral. Soal berpakaian. Kalau mau ketemu ini, saya akan menggunakan pakaian ini. Selama saya ngajar di kelas, saya berusaha berulang kali mencoba pakai kaos oblong. Enggak tega ya. Online pun enggak tega mau pakai kaos yang ada kerahnya itu. Saya maunya agak nyantai dikit gitu, tapi lama-lama tetap aja kok berat, nggak nyaman. Kenapa? Ya saya memperhatikan siapa yang datang. Nah berikutnya, kalau mau menghadap Tuhan dalam ibadah, apakah cukup mengatakan, Tuhan yang penting hati saya bersih, jangan lihat pakaian saya Tuhan, gitu. Apa? Ketika kita berbicara tentang seorang pribadi yang saya hormati, saya akan menghormatinya dengan pakaian saya. Kalau saya mau menghadap Tuhan yang saya sembah, masa saya nggak ngurus raga saya, pakaian saya, ya itu akan mendapat perhatian saya. Tidak cukup orang mengatakan bahwa hatinya bersih. Malah pantas dicurigai itu kan kalau mengatakan hatiku sudah bersih kok. Nggak usah lihat aku, nggak usah lihat badan. Ya orang kan pasti lihat raganya. Suruh lihat hati, gimana ngelihat hati? Yang pernah ngelihat hati kan cuma dokter internis. Apa yang ada di dalam hati? Kebersihan hati, kesediaan untuk menghadap, menyembah Tuhan, terungkap di dalam
hal-hal yang sifatnya ragawi tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hukum tahir dan najis tadi, kita memang tidak lagi mengikutinya. Kenapa? Nah, kita bukan orang Yahudi kok. Kita pengikut Yesus. Jadi lalu dipelajari apa? Tidak bisa orang menunjukkan hanya yang ragawi, hanya memperhatikan soal-soal yang kelihatan. Yang penting tidak makan daging babi, tidak makan lele. Itu ngomongin soal yang kelihatan, ragawi. Tuhan Yesus menunjukkan, perhatikan hatimu, perhatikan jiwamu, bersihkan dirimu. Tapi di sisi lain, nggak cukup juga orang mengatakan, yang penting hati bersih, tetapi apa yang ada di dalam hati tidak terungkap di dalam sikap dan tindakan yang nyata. Ya, begitu dulu ya. Lanjut, sekarang silahkan ke Imamat bab 16. Imamat 16. Harusnya ini membacanya detail sekali, tapi kita lihat beberapa hal yang diperlukan saja. Silahkan mengingat tabut perjanjian ya. Silahkan mengingat tutup tabut perjanjian itu disebut dengan istilah khusus. Namanya tutup pendamaian. Ingat lagi, di atas tutup pendamaian ini ada 2 kerub. Ya. Ingat itu, karena tanpa itu Bapak-Ibu tidak akan mengerti yang ada di teks. Kemudian kalau menemukan nama Harun, dulunya memang Harun. Para pengganti Harun itu kemudian disebut sebagai imam agung atau imam besar. Jadi kalau menemukan ada Harun, nah nanti yang kemudian mengerjakan itu adalah keturunan Harun yang menggantikan kedudukannya, yaitu sebagai imam besar. Ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Nah, ingat ini kita pernah diskusikan ini. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian ayat 5. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, ini agak detail ya, tolong amati. Jadi untuk imam lembu jantan muda dan domba jantan. Untuk umat 2 ekor kambing jantan, seekor domba jantan. Nah, itu yang harus diingat. Kemudian berikutnya ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Jadi untuk keluarga imam. Kemudian lihat sekarang ke ayat 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ayat 12. Ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Belakang tabir itu menunjuk kepada ruang maha kudus, tempat disimpannya tabut perjanjian. Kemudian harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga
asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Nah, perhatikan, ingat untuk imam tadi 1 sapi, 1 domba. Lalu lembunya dipotong, ya, dagingnya dibakar untuk korban penghapus dosa. Lalu darahnya diambil sedikit, lalu dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Kemudian ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni, ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Jadi, perhatikan yang dengan domba jantan, potong, dagingnya dibakar untuk korban untuk korban penghapus dosa. Lalu darahnya sebagian dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Ya. Kemudian ini urusannya dengan apa? Lihat ke ayat 16. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Jadi Bapak Ibu begini, orang Israel sudah diangkat menjadi umat Allah. Mereka dipanggil untuk hidup kudus. Tapi yang kemudian terjadi, orang Israel ya sepanjang waktu berdosa, jatuh ke dalam dosa ya. Kemudian mereka juga najis. Mereka melanggar hukum moral, mereka melanggar hukum ritual. Ya. Mereka berdosa, mereka juga menjadi najis. Makin berdosa, makin najis, mereka makin jauh dari Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa kembali dekat dengan Tuhan? Jawabannya, mereka harus diperdamaikan dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa diperdamaikan dengan Tuhan? Mereka harus dibersihkan dari segala kenajisan dan dosa. Nah, untuk membersihkan orang Israel dari kenajisan dan dosa, diadakanlah apa yang disebut sebagai upacara pendamaian. Nah, yang perlu digarisbawahi, perlu diperhatikan, upacara pendamaiannya ya seperti yang sudah kita lihat. Untuk imam dan keluarganya, sediakan lembu dan domba jantan. Untuk umat, 2 kambing, 1 domba. Lalu ada binatang yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Dan ada darah yang dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Jadi dengan upacara ini, orang Israel dibersihkan dari segala kenajisan dan dosa, dan mereka didamaikan kembali dengan Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat urutannya ya. Orang Israel itu umat Allah. Allah itu kudus. Karena Allah kudus, orang Israel harus kudus. Apa yang harus mereka lakukan supaya kudus? 1, taati hukum moral. Jangan berdosa.
2, taati hukum ritual. Jangan sampai najis. Apa yang merupakan pelanggaran moral, pelanggaran tentang ritual, kita sudah melihat. Jadi supaya orang Israel kudus, mereka harus menjaga diri dari pelanggaran moral dan pelanggaran ritual. Nyatanya orang Israel berdosa, nyatanya mereka juga menjadi najis. Lalu supaya mereka kudus lagi gitu ya. Supaya mereka bersih lagi. Apa yang harus dilakukan? Upacara pendamaian. Dalam upacara ini mereka dibersihkan dari kenajisan dan dosa, dan dengan demikian mereka didamaikan, boleh dekat lagi dengan Allah. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, karena saya masih harus mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini di perjanjian baru. Tapi yang ini harus dipahami dulu. Ada pertanyaan? Pak Seto. Iya. Saya mau nanya, kalau upacara pendamaian itu dilakukannya kalau ada apa gitu ya Pak? Maksudnya ada waktunya? Iya. Jadi dirayakan pada satu hari raya. Namanya hari raya Pondok Daun. Pendamaian. Kalau nanti mencari di googling, kita coba lihat di googling ya. Cari Google, carinya Yom Kippur. Jadi, tapi jangan perang Yom Kippur ya. Nanti akan ketemu, saya tidak hafal tanggal-tanggalnya, karena tanggalnya adalah tanggalnya orang Yahudi, kalendernya kalender Yahudi. Jadi, istilahnya, jadi upacara pendamaian ini dilakukan pada hari raya Yom Kippur. Kapan dirayakan Yom Kippur? Setiap tanggal 10 bulan Tishri. Doa malam hari ini, kamu terima sukacita surga, karena itu menjadi sumber kekuatan. Jadi di Google Minggu 27 September. Apa? Nah, itu kalender Masehi. Kalender Yahudi itu tidak selalu sama dengan kalender Yahudi. Paskah Yahudi itu tiap tanggal 14 bulan Nisan. Paskah Katolik berubah-ubah tanggalnya. Kenapa? Mengikuti kalender Yahudi. Kalender Pak Seto jaringannya juga. Apa jaringan saya ya? Bulan Tishri itu sekitar bulan apa? Ya itu nanti sekitar bulan September gitu. Tapi tidak ada padanannya persis kalau September itu tanggal berapa. Seperti Paskah itu tidak. Jadi upacara ini dilakukan tiap tahun satu kali pada hari raya pendamaian, ya, dan kemudian itu dilakukan setahun sekali di tanggal 10 bulan Tishri. Paralelnya sekitar bulan September. Tapi September, Oktober, atau Agustus, September. Begitu, Ibu? Di sini ya, dibilangnya dari malam 27 sampai 28, Pak. Apa? Itu untuk merayakan Yom Kippur itu. Iya, 27, 28 apa? Masih September. Itu tanggalnya berubah-berubah karena penanggalan Yahudi mengikuti bulan, bukan hari. Ya, nanti silahkan, ini akan ketemu perbandingan. Ya. Kok di awal akan ketemu itu Yom Kippur, tanggal Yom Kippur tahun 2020 ya. Yom Kippur 2020 jatuhnya tanggal 27 sampai 28. Nanti Yom Kippur 21 beda lagi.
Begitu. Ya, seperti itu. Sama dengan kalau hitungan Paskah itu. Kenapa Paskahnya berubah-berubah tanggalnya tiap tahun? Karena kita mengikuti kalender Yahudi. Tahun ini Paskahnya tanggal berapa, tahun depan tanggal Paskahnya beda. Nah, begitu. Masih ada lagi? Udah nggak ada ya? Dianggap nggak ada. Iya, silakan. Pak, apakah ada hubungannya korban ini dengan ini Pak rekonsiliasi gitu di Katolik gitu? Dalam artian kita bisa berdamai dengan Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi ini. Jadi hubungannya dengan perjanjian lama sama baru ini, Pak. Nah, ini yang sedang kita mau diskusikan, Pak. Tapi kita tidak melihatnya langsung urusannya dengan sakramen tobat. Sakramen tobat punya tempat yang berbeda. Ya. Nanti kita akan lihat sekarang, Pak. Kecuali ada pertanyaan lain lagi. Semoga nggak ada. Oke, Pak. Udah nggak ada aja. Nggak ada. Silahkan ke surat Ibrani bab 7. Ibrani bab 7. Di Ibrani bab 7, ya, Bapak Ibu ketemu dengan Melkisedek, ya. Tapi urusannya apa ini? Imam Yahudi itu lahir dari keturunan atau dari suku Lewi. Nah, syarat untuk menjadi imam itu cuma satu. Bapaknya imam. Kalau bapaknya imam, anaknya pasti imam. Enggak perlu masuk seminari. Imam itu soal apa menyebutnya ya, keturunan. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu mengingat, Yesus itu imam atau bukan? Bukan. Yohanes Pembaptis itu imam atau bukan? Imam. Tinggal ngecek bapaknya kan? Bapaknya Zakaria. Iya, Zakaria imam. Itu kan ada Romo Zakaria. Kalau Yesus kan Pak Yusuf. Imam berarti Yesus keturunan imam. Kalau Yohanes itu imam. Yesus bukan imam. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Benar Yesus bukan imam. Apakah untuk menjadi imam itu harus urusan dengan keturunan? Tunggu dulu. Di kitab Kejadian ada Imam Melkisedek. Sebelum suku Lewi ada, sudah ada imam. Jadi ada imam yang tidak lewat garis keturunan Lewi. Contohnya Melkisedek. Nah, kemudian kalau kemudian dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam, dia imam menurut peraturan Melkisedek, itu urusannya bukan jangan cari aturan Melkisedek itu yang mana. Urusannya cuma ini. Ada jalur menjadi imam yang tidak lewat keturunan. Nah, kemudian, jadi lihat sekarang di bab 7, silahkan ke ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Yang bagaimana? Yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya.
yang kita perlukan itu imam yang beda dengan imam besar yang ada di perjanjian lama. Imam di perjanjian lama itu harus mengorbankan, mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya sendiri. Imam besar yang kita miliki, yang kita perlukan, itu lebih dari itu. Lihat, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Lihat berikutnya. Sekarang silahkan ke bab 9. Tunggu dulu. Ada satu yang Bapak Ibu perlu lihat. Bab 4. Mempersembahkan dirinya sebagai korban. Bab 4, silahkan lihat ke ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi karena Yesus tidak berdosa, imam besar tidak berdosa, dia tidak perlu mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya sendiri. Nah sekarang baru lihat ke ayat ke bab 9. Bab 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Dan seterusnya. Ayat 12. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu, anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Ada perbandingan dengan korban imam besar di perjanjian lama? Ya. Bahkan penulis surat Ibrani itu menjelaskan makna kematian Yesus dengan menggunakan korban pendamaian di kitab imamat tadi. Perhatikan, korban upacara pendamaian membersihkan orang dari segala dosa dan kenajisan. Yang punya peran penting, perhatikan, korban penghapus dosa dan darah. Nah sekarang, kalau darah binatang saja bisa membersihkan orang dari segala kenajisan, betapa lebihnya darah Kristus. Ia akan menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau korban penghapus dosa, upacara pendamaian membuat orang bisa bersih kembali dan bisa beribadah lagi kepada Allah, maka korban Kristus juga digambarkan seperti itu, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kemudian, sekarang silahkan ke ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil, dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab, ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Lanjut, sekarang silahkan ke ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar,
setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus. Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Seperti korban dalam upacara pendamaian itu membersihkan dosa dan kenajisan orang Israel, menghapuskan dosa dan kenajisan, membersihkan orang Israel ya. Nah, begitu juga korban Yesus. Membersihkan semua orang dari dosa dan kenajisan. Tapi bedanya, korban di perjanjian lama dilakukan setiap tahun. Nah, korban Kristus dilakukan hanya satu kali. Satu kali. Dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Ya. Dan kemudian yang dikorbankan bukan binatang, darahnya bukan darah binatang, tetapi korbannya adalah anak Allah, dan darah yang dicurahkan itu adalah darah anak Allah. Maka dampaknya jauh lebih luas. Nah, karena dosa orang sudah dihapuskan, orang sudah dibersihkan dari dosa dan kenajisan, maka lihat ke ayat berikutnya. Ayat 27, ya, saya lanjutkan dari ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan hanya untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan menikmati apa? Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Datang dua kali. Yang pertama untuk membebaskan, untuk menghapus dosa, untuk membersihkan manusia dari dosa. Nanti datang yang kedua, untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, surat Ibrani ini menjelaskan makna kematian Yesus dengan menggunakan upacara pendamaian yang disampaikan di Imamat bab 16. Sehingga begini, Bapak Ibu tahu Yesus mati di kayu salib. Tapi kalau tidak membaca surat Ibrani, Bapak Ibu tidak akan mengerti makna korban Yesus di salib. Dan Bapak Ibu tidak akan mengerti surat Ibrani kalau tidak membaca Imamat 16. Singkatnya, tanpa memahami Imamat bab 16 tentang upacara pendamaian tadi, kita tidak akan mengerti makna kematian Yesus di kayu salib. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, ini yang lebih penting dari semua yang kita pelajari dari kitab Imamat. Menggunakan upacara yang disampaikan di dalam kitab Imamat untuk mengerti arti atau makna kematian Yesus. Kalau Bapak Ibu masih menyanyikan lagu, Yesus disebut sebagai Imam Agung. Ya, itu di ordinarium ada kan yang menyebut Yesus sebagai Imam Agung. Lalu setiap kali kita juga menyebut Yesus yang mempersembahkan diri di kayu salib. Mempersembahkan diri. Mempersembahkan diri itu apa? Mempersembahkan diri sebagai korban. Nah, mempersembahkan diri sebagai korban, ini harus dipahami dalam rangka perjanjian lama. Kalau tidak, kita juga tidak akan memahaminya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada. Ingat, urusannya dengan ini tadi,
sakramen tobat. Orang yang bertobat itu hanya orang berdosa. Tapi tidak semua orang berdosa bisa bertobat. Yang bisa bertobat siapa? Orang yang berdosa, merasa kalau berdosa, menyadari dosanya, dan berani mengaku kalau dia berdosa. Hanya itu yang bisa bertobat. Dan kemudian silakan mengingat doa tobat saja. Bapak Ibu, tunggu dulu. Mengapa kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan kepada orang, Bapak Ibu bilang berdosa. Berdosa itu salah kepada Tuhan kan? Saya menyakiti sesama. Kenapa kok saya mengatakan saya menyakiti Tuhan? Kenapa saya minta maafnya, mohon ampunnya kepada Tuhan? Perhatikan kalimat, terutama sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Maha baik, maha murah, maha baik dulu, baru saya menghina. Kapan Allah maha baik, maha murah bagiku? Menghapus dosaku, menyediakan surga bagiku. Kepada Allah yang sebaik itu, kok aku menghina? Kapan aku menghina Allah yang maha baik dan yang maha murah itu? Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Kalau saya masih tetap berdosa, berencana berdosa, memandang rendah dosa, maka disitulah kita ketemu penghinaan terhadap Allah. Allah sudah mengasihi aku, kenapa aku kok masih berdosa? Allah sudah menghapus dosaku, kenapa kok aku masih tetap berdosa? Ketika aku sadar aku sudah berdosa, aku datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengungkapkan penyesalanku, untuk mengakui dosaku, untuk mohon pengampunan kepada Tuhan. Loh, tapi Tuhannya nggak kelihatan. Tuhan bisa hadir dengan macam-macam cara. Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah disembuhkan oleh Tuhan? Bisa jadi Bapak Ibu pernah. Sekarang begini, Tuhan Yesus yang dulu menyembuhkan orang sakit, sekarang masih menyembuhkan orang sakit. Lewat perantara, bisa jadi. Didoakan oleh sesama, itu kan. Tuhan Yesus yang dulu mengampuni dosa, sekarang masih mengampuni dosa? Masih. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang dipercaya, yang dipilih Tuhan dan diberi kuasa untuk itu. Siapa? Para imam. Itu makna sakramen tobat. Jadi sakramen tobat tidak menggantikan korban Yesus di kayu salib loh ya. Jangan keliru di situ. Baik, silakan ada pertanyaan? Nah, satu pertanyaan saja kalau ada. Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan waktu ke Pak Popo atau ke Pak Eka. Terima kasih banyak Seto untuk pengajarannya pada malam hari ini. Untuk minggu depan kita masih ada kelas, jadi stay tune tetap di jam 7 di hari Senin. Dan sebelum kita tutup untuk pengajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa penutup. Silakan Bu Sirni. Bisa kedengaran ya suara saya? Oh, bisa. Bisa ya? Ya, marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami sudah mendapatkan pelajaran mengenai Taurat-Mu. Hari ini kami belajar mengenai aturan-aturan yang Kau turunkan bagi umat Israel. Terima kasih Bapak, karena Pak Seto sudah menerangkan dengan sabar dan jelas berkat Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat lebih memahami tentang-Mu. Terima kasih pula Bapak, kami hidup di zaman ini yang dengan pengorbanan Kristus kami dilepaskan dari berbagai aturan yang rumit. Dan
Berkat pengorbanan Kristus pula kami bisa dibebaskan dari dosa-dosa kami. Semoga Pak Seto selalu diberkati Allah. Semoga kita semua dianugerahi dengan Roh Kudus sehingga kami dapat meresapkan dan membagikan sukacita Allah. Setelah ini kami akan beristirahat. Mohon perlindungan-Mu dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Shirley, terima kasih banyak Pak Seto dan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Bobo. Terima kasih banyak Pak Seto. Thank you so much. Selamat malam Pak Seto. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya pamit ya. Terima kasih Pak Popo. Ya, sama-sama. Pak Popo. Yes. Pak, ada rekamannya ya Pak? Saya tadi masuknya agak terlambat ya Pak.